Ini kelihatan kan layarnya? Kelihatan Pak. Kelihatan tuh. Nah, ini Cisco pakai Razer udah saya jelasin. Ini tab-tabnya, item-itemnya di sini. Sekali lagi, ini tab. Jika teman-teman lihat di kiri bawah, ini ada router. Sebelahnya ada switch, ada beberapa varian switch. Di sini juga ada hub, ada wireless device. Ini ada sampai ada Cisco Meraki juga, produknya Cisco yang paling baru. Di sini ada servernya, di security-nya dia. Ini ada WAN-nya dia atau cloud-nya dia. Ini kita bermain di dasar dulu. Standar menghubungkan beberapa PC di satu router. Oke, teman-teman, yang pasti di sini routernya harus diaktifkan terlebih dahulu. Port-portnya di sini kan masih terlihat nih, portnya on-nya belum dicentang, ini pasti harus diaktifkan dulu. Semua port harus diaktifkan terlebih dahulu. Serial ini nanti digunakan untuk menghubungkan dengan router lain. PC Ethernet ini bisa digunakan untuk menghubungkan langsung ke PC atau perangkat tambahan seperti switch. Nah, kalau switch itu, ini switch biasanya dia otomatis on ya. PC internetnya langsung otomatis on. Kalau router model Cisco, dia harus dipastikan on terlebih dahulu. Nah, dia harus di-set IP address-nya berapa untuk masing-masing Ethernet ya. Oke, kita hubungkan saja dengan ini kabelnya memilih otomatis. Bisa kita gunakan kabel strike. Itu yang paling gampang deh, jangan kabel strike dulu deh. Otomatis aja ya, biar teman-teman gampang nanti. Ini bisa drag and drop. Biar lebih eye-catching saja. Tampilannya lebih enak dilihat. Nah, ini terlihat yang aktif ketika linknya aktif atau portnya aktif, di linknya dia bertuliskan up. Yang tidak aktif, dia otomatis down. Oke. Bentar ya. Ini kita turunkan dulu. Nah, kita berikan sedikit jarak.
Ini fungsi estetika saja ya. Oke, dari switch kita hubungkan ke ini berapa port? Oke, ada 5 ya. 3 masih bisa lah. Oke, ini belum terhubung. Ini belum terhubung dalam artian oke secara kabel sudah. Tapi secara pendaftaran IP, secara routing masih belum ya. Nah, kita belajar mulai bekerja mendaftarkan IP masing-masing. Dalam artian, oke, ini di sini akan menggunakan IP berapa misalnya. Pastikan misal, oke, switch yang singkat SW ya. Switch 1 sama berapa? S29 berapa PC ada yang masih ingat? /29 berapa PC masih ada yang ingat? Yang mampu menampung berapa IP? Waduh, baru minggu lalu. Baca tabelnya dong. Tabel kan ada /29 berapa, /30 berapa. 6, Pak. Ya, betul, 6. Karena sebagai host dan gateway 2 ya, dipotong ya. Bisa menampung 8, tapi host yang bisa ditampung atau device yang bisa ditampung 6. Aduh. Ini kita belajar istilahnya memberikan label ya. Ada yang bisa di sini, ada yang bisa di sini, terserah. Senang-senangnya di mana saja. Biar kita tidak lupa nanti melakukan konfigurasi. Kok bisa aja. Switch 2. Switch 3. Nah, secara jaringan, yang mana yang merupakan satu jaringan? Yang mana yang merupakan satu jaringan? Kan ada 3 IP nih, teman-teman lihat. Nah, 3 IP ada 192, 168, 11, 21, dan 31. Ini yang mana aja sih kalau ibaratnya PC itu yang mana aja yang PC-nya satu jaringan? PC 1 dan 2, Pak. PC 1 dan 2. Kenapa? Ntar saya rubah deh. Ini namanya mesti bisa kita rubah.
Nih biar gampang, saya bantu. Bisa dirubah semua namanya ya. Tinggal dimasuk ke konfigurasi display name-nya, teman-teman bisa rubah. Biar intinya teman-teman gampang membaca, nanti teman-teman membuat jaringan atau tugas harus bisa lebih rapi daripada ini. Nah, DEF Izin Pak, Mhm. gini, waktu Pak ngeklik PC-nya tuh layarnya tuh nggak kelihatan ya Pak yang kotak itu? Kotanya nggak kelihatan? Iya. Oke. Sebentar. Kelihatan ya kotanya ya? Sorry. Tiba-tiba berubah nama gitu aja. Iya, Pak. Iya, Pak. Sekarang kelihatan? Enggak ya? Oke, ganti dulu modenya. Belum Pak. Tar. Mm. Kalau gini kelihatan? Terlihat Pak. Sudah, Pak. Sip. Ini untuk merubah nama. Ini kan saya rubah tadi PC ABCDE. Oke, ini merubah namanya di sini ya. Di config ini. Awalnya physical, config. Oke. Coba kita lihat. Sebentar nih, geser ke sini deh. Geser ke sini. Geser ke sini. Nih. Di sini juga sebenarnya bisa. Kalau mau gampang, langsung klik namanya bisa, langsung pas di config bisa. Display name-nya teman-teman bisa membuat switch A. Ya akan berubah menjadi switch A, kelihatan? Bisa diklik sebenarnya langsung sih. Kalau mau. Cuma lebih baik biar tahu dulu cara konfigurasi di sini. Nanti misalnya di device kan kita nggak mungkin klik di bawah itu nggak mungkin. Ya udah kita harus merubah dari displaynya dia sendiri. Display perangkatnya dia. Begitu juga yang ini. Konfigurasi. Oke. Mengklik kalau di Cisco ini bisa diklik langsung atau yang normal dari sini, dari config-nya. Physical di tab config. Ethernet tadi kelihatan ya, harus diaktifkan terlebih dahulu, on. Dipastikan on. Ini pastikan on. Untuk menghubungkan ke router lain. Bisa mau pakai tambahan router.
Misalnya ini dari sini. Pastikan bootingnya sudah selesai. Oke. Ini diaktifkan. Semisal teman-teman ingin menggunakan router lebih dari satu. Jika dilihat, nah dia menggunakan serial 2 otomatis dia. Ini menggunakan VC Ethernet 1, 2, dan ini menggunakan VC Ethernet 4. Dia terhubung ke routernya otomatis. Oke. Kita mulai set IP-nya. Control copy saja biar lebih gampang. Kita mulai masuk ke PC. Kita konfigurasi IP-nya. Anggap di PC ya, oke. Terminal dan segala macam ada functionnya semua. Teman-teman pilih konfigurasi IP. Kalian tentukan IP-nya berapa. Soketnya juga harus soketnya dia akan bersifat otomatis. Untuk itu amannya kita buat 2 saja ya. Kenapa 2? Karena 1 anggap itu dijadikan IP-nya si switch nantinya. Atau didaftarkan di routernya. Nanti kan di router juga kita harus mendaftarkan IP-nya. Atau kalau mau lebih aman lagi 3. Oke. Kita note. Kita mulai bekerja, atau lebih enak di sini aja. Di sini langsung ya PCA berapa IP-nya juga bisa. Lebih baik begitu rasanya. PCB kita setting lagi. Desktopnya berapa. Akan otomatis terisi. Kita sesuaikan dengan ini rapian saja ya. Kerapihan saja biar teman-teman gampang nanti membaca atau membuat sebuah konfigurasi. So, config 5. Oke. Di routernya ini terhubung ke Ethernet 1. Ethernet 1-nya kita lihat. Ethernet 0, sorry. Ethernet kita lihat. Versi
Tapi sudah terisi subnetnya. Oke. S101 on. Setelah itu setting masing-masing semua. Terus nah kan kelihatan ya IP-nya sudah keset. IP address sudah keset, oke. Oke. Dua sudah. Serial itu, bentar ya, kita matikan dulu ya serialnya. Ini kita matikan dulu biar tidak bingung. Oke. Nah, ini kan down nih serialnya. Jadi yang digunakan adalah thread 1, 0, 1, dan 4. Oke, sudah terdaftar semua ya. Oke, sudah isi IP-nya. Sekarang yang ini. Desktop, config. Oke. 2, 3. Subnetnya otomatis terisi. Coba kita isi 12 ya. Nah, otomatis dia menyesuaikan. Kelas A, B, C. Dia akan menyesuaikan. Oke. Satu, BCD. Kita samakan buntutnya saja. Ini agak ribet ya, konfigurasinya cukup banyak ya. Sabar ya. Teman-teman nonton aja dulu. Lihat live configuration. Kerjanya memang agak sedikit lambat, harus satu-satu. Menulis lagi. Lalu memberikan note. Memang agak kurang menyenangkan ya bekerja sebagai administrator jaringan. Tapi kenapa kita perlu memberikan note ketika kabelnya putus, teman-teman, atau error putus kabel lah yang sering terjadi. Teman-teman bisa ngetrace-nya gampang. Oh ini di sini, oh ini di sini, oh ini di sini. Jadi teman-teman ngetrace itu gampang nantinya. Kalau switch tidak perlu dikonfigurasi ya, ini bisa otomatis. Kebanyakan switch otomatis. Jadi teman-teman tidak usah repot-repot melakukan konfigurasi. Cuman ya, biar tulisannya nggak mengganggu. Gitu.
This already used at the network. This already used in the network. Hilang dia otomatis. Apa? Sudah digunakan di router. Di sini sudah digunakan dia. Ya, satunya sudah digunakan ya. Jadi kecil kemungkinan terjadi tabrakan IP. Itulah kenapa IP tidak boleh sama. Mencegah itu. Jadi IP diharuskan berbeda. Dan dia otomatis ya, untuk device itu bisa otomatis. Tapi secara teori harus juga disampaikan bahwa IP tidak boleh sama. Jadi di-share. Sorry. Ini agak menjemukan ya teman-teman, mau konfig manual satu-satu nih. Stop. Device are already used. Oke. Lima, tiga. Nah, sekarang saya mau tanya yang mana aja yang satu jaringan nih, teman-teman. Ayo, dijawab dulu, dibantu saya jawab. Yang mana PC-nya ini statusnya satu jaringan? Izin menjawab, Pak. Enggak. Maaf kalau salah. Oke. Menurut saya itu PCA, PCD, sama PCG. Hah? A, D? A, D, G. Nah, konsep yang dikatakan satu jaringan itu apa? Makna dari satu jaringan itu apa? Ini tidak ada salah benar, tidak ada menghakimi ya. Iya, Pak. Just untuk seperti ini pandangan siapa, sorry? Berata, Pak. Hah? Berata. Berata, oke, pandangan Berata seperti ini. Oke. Yang lain bagaimana? Konsep satu jaringan dulu. Kita flashback. Saya, Pak. Siapa? Saya nggak bisa lihat screen ya. Kalau saya lihat screen, jadinya tidak kelihatan. Nah, ini jadinya dia. Share screen saya. Oke, Saya, Pak Elizabeth. Oke, Elizabeth. Sorry. Window. Nah, nih. Jadi saya masih bisa ngeliat yang berbicara. Oke, siapa tadi yang mau menjawab? Yang mana termasuk satu jaringan? Menurut saya PC A, B dengan C, Pak, karena tersambung pada satu switch. Selain satu switch ya, masa terhubung dengan satu switch? Ini terhubung dengan satu router, satu jaringan semua dong. Iya, begitu iya. Tapi secara gambar iya satu jaringan benar. Cuma secara teori atau secara harfiah itu kan beda jaringan. Ini beda jaringan ini. Yang mana ada yang berbeda jaringan gitu maksudnya. Ayo. Yang mana? Kenapa dia satu jaringan? Oke, selain device ya. Selain karena device-nya terhubung dengan satu switch. Ayo, kenapa dia? Benar. Di switch satu itu satu jaringan. Apa yang membuat dia satu jaringan selain terhubung pada satu device itu maksudnya? Mungkin yang di gini Pak, yang 192.168.1
itu menunjukkan alamat jaringan dan satu itu menunjukkan alamat hostnya. Seperti itu, Pak. Itu kalau beda. Siapa tadi yang jawab? Saya, Pak, Sri Murdani. Oke, Sri Mulyani gitu. Lagi, nah di sini ada berapa jaringan kalau gitu? Yang lain, yang lain dong. Di sini ada berapa jaringan? Di sini ada berapa jaringan? Ayo. Di sini ada berapa jaringan? 3, Pak. Siapa? 3. Oh, boleh, betul. Kenapa 3? Saya melihatnya dari IP yang di belakangnya 345, di switch selanjutnya 345, selanjutnya 345 juga, Pak. Jangan lihat dari situ dong. Lihat gitu. dari ini host apa networknya. Networknya kan 192, 1681. Ada 3 network yang berbeda. Itu dah, Pak. Tuh, bukan dari core-nya dong. Tuh. Maaf, Pak. Oke. Nah, secara ini ada 3 jaringan kecil. Secara besar ada berapa jaringan sini? Secara skala besarnya ada berapa jaringan sih? Secara besarnya ada berapa jaringan? Kalian pasti bisa. 7, Pak. Hah? 7. Kok 7? Salah, Pak ya. Maaf, Pak. Nggak apa, nyantai. Iya, Pak. Menurut saya kalau skala besarnya satu jaringan aja, Pak. Nah, betul. Kenapa dikatakan satu jaringan? Ayo. Karena terhubung dengan satu router. Nah, tuh. Jadi ini Itu semua alamat networknya sama, Pak. alamat networknya beda dong. Sebenarnya beda alamat network. Sama Kalau- depannya. Ya, kan kita lihat kalau IP kelas C itu kan 3 digit. 3 digit di depan ya ini kan. Ini kan kalau kelas C, ini IP kelas C, ini kan 3 ini yang dilihat. Iya kan? 3 digit nih. 3 digit ini yang dilihat. Nih yang dilihat 3 itu. Oke, sekarang kita mencoba memanggil ya. Kalau saya ngebuka, ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Saya ganti lagi stop share. Stop share dulu. Share screen, your entry screen, share. Oke, kita coba memanggil. Ini kan sudah jelas IP-nya semua. Kita coba memanggil. Ini masih record kan ya? Masih, Pak. Oke. Di sini kita coba memanggil. Sorry, bukan yang ini. Kok ke situ deh ini. Set. Desktop. Command prompt. Nah, ini dia command prompt-nya. Bisa dikecilin ya? Aduh, tidak bisa dikecilin. Saya perlu yang lebih kecil lagi. Ini, kan kelihatan nih nama PC-nya, PCA. IP-nya sekian. Di command prompt kiri atas. Kelihatan kan? Ini PCA yang memanggil. Kita coba panggil ya. 192.168 1.4. Dia memanggil ke 4. Oh kok salah dong, bukan begitu. Panggil. Yang benar. Panggil IPC 4. Oke. IPC 4 merespon. Paket terkirim. Switch 1 PCA dengan IP 3 memanggil PCB. Kita memanggil PCB ya. Oke, PCB bisa terpanggil. Kita coba panggil PCD. PCD berapa IP-nya?
ping 192.168.2.3. Cek apakah bisa dipanggil. Oke, tidak bisa. Kita tidak bisa memanggilnya. Kita panggil dulu IP routernya. Bisa dipanggil routernya. RTO, oke, kita lihat. Artinya dia mau gagal memanggil ke sini. Sini dia gagal memanggil. Kita cek apa yang bermasalah di sini. Oke, IP address-nya bermasalah. Kita lihat kenapa IP address-nya bermasalah. Sudah on, harusnya dia bisa. Number, VLAN, interface. Di routernya kita lihat settingnya, statistiknya. Oh iya, jaringannya belum. Nah ini saya lupa. Ini routingnya harus dibuat ya. Routingnya harus dibuat. Buat jalur jaringan terlebih dahulu. Daftarin di alamat jaringannya harus didaftarkan. Sebentar. Ini. Oke. Nih, kalau di router itu, statistik ini harus didaftarkan semua ya. Jaringan-jaringannya harus didaftarkan semua. 255, 255, 255, dibuatkan next hop-nya. Satu ke satu, satu ke dua. Dua lima lima. Oke. Gunakan sistem. Enggak dong, bukan begitu dong. Salah, sorry. Ini yang dua. Ini yang satu. Benar, dua, satu. Invalid next hop address router inconsistent address mas. Oke, kita buat 00 aja. Inconsistent address mas. Ini kita lihat PC-nya berapa sih? Configuration, sebenarnya 255 ya. Gampang, kita pastikan di situ statistik. Terus 16821. Internet ini benar. Starting statik. Udah benar. Ini harusnya ditulis satu-satu. Mari kita coba. Tidak perlu menambahkan itu.
Kenapa dia tidak mau menambahkan routernya? Harus didaftarkan dulu IP-nya baru dia bisa memanggil. Total. Benar, Nextshop-nya sudah benar. Sebentar, ada yang salah. Ini gateway-nya kita cek dulu. Gateway-nya. Salah. Ini salah. Ini harus dirubah dulu. 1, 2, oke. Kita buat di sini. Jadi gateway-nya adalah ini. Plus. Kita sudah setup masing-masing. Ini kita setup lagi gateway-nya. Oke. Kalau kita sampai lupa men-setup semuanya IP agak susah, jadi harus setup ulang satu-satu. Oke, ini sudah dipastikan satu. Ya, saya lupa konfigurasi. Penting sekali. Pastikan sudah terdaftar semua. Oke, sudah. Sekarang kita daftarkan routernya. Daftarkan IP-nya dulu. 192.1. Daftar, ini baru benar. Oke. Harus didaftarkan dulu IP-nya. Dia akan otomatis ya kalau kita setup ekornya 192.168.1.1 gitu. Dia akan terdaftar langsung jadi 0. Oke. Gateway-nya nanti di share 1.
Coba ya kita tes ping ya. Detect nggak dia? Kita kembali ke PC 3. Sorry. Stop. Terus kita panggil dulu switch-nya. Ini bisa nggak terpanggil switch-nya? Kita coba panggil switch-nya dulu ya. Switch-nya kan, nah anggap nih 221, kita coba panggil. Oh, terpanggil. Bisa kita memanggil switch-nya. Nah, kita troubleshoot jaringan ya. Dari switch, dari PC kita manggil, dari PC kita manggil switch-nya dulu. Baru setelah itu dari PC kita memanggil PC 23. Ini masih time out dia. Oke, dari bisa. Oke, sip, sudah bisa. Sudah running. Ya, kita memanggil PC D dari PC A. Kita sudah bisa memanggil PC D. Sorry ya, tadi saya lupa mendaftarkan apa namanya? IP-nya. Oke, kita coba panggil PC-H ya. PC-H itu dia 3.4. 4. Kita panggil. Kita langsung panggil titik 3.4. Oke, masih ada RTO ya. Dia pemanggilan awal masih ada RTO dan sudah ada paket yang tidak terkirim. Kita coba panggil lagi sekali. Nah, berhasil. Oke, teman-teman. Diingat ya konfigurasinya ini. Ada yang ingin ditanyakan? Kita ini langsung live season tentang konfigurasi. Nanti materi baca sendiri aja. Saya rasa ini teman-teman lebih perlu untuk kedepannya. Jadi kalau awal-awal hanya menggunakan 2 PC atau 1 PC, ini tidak usah di set ya. Gateway ini kita belum menggunakan gateway misalnya, hanya ping antar PC, gateway tidak perlu di set. Tapi ketika sudah melibatkan router, gateway ini harus di set. Kenapa? Karena di sini dia harus membaca jaringannya, membaca alamat jaringannya. Nah, balik lagi alamat jaringan itu yang mana? Karena ini IP kelas B ini alamat jaringannya. Ini alamat jaringannya yang kebaca. Oke, sampai di sini ada ditanyakan. Kita sudah berhasil memanggil PC 1 sampai sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini. Izin bertanya, Pak. Yo. Tadi di gateway-nya tuh alamat jaringan yang di switch, Pak ya, dipakai? Ya, betul sekali. Oke, Pak. Alamat jaringan yang di switch. Switch ini sebenarnya kita nggak nyeting alamat ya. Pak. Otomatis sifatnya dia. Switch misalnya switch 1 ya, kita di sana itu hanya menandai IP itu sebagai gateway. Yang di-set sebenarnya di routernya. Di fast Ethernet router yang terhubung ke switch begitu. Jadi membacanya switch. Ini loh, yang di mana namanya, yang di sini. Kelihatan kan? Tidak terlihat, Pak. Fast Ethernet tulisannya? Tidak, Pak. Tidak terlihat. Masa nggak kelihatan ya? Sorry. Terus ulang lagi nih. Your entry screen. Share. Oke. Yang ini, kelihatan nggak? Fast Ethernet 0, Fast Ethernet 1. Terlihat, Pak. Fast Ethernet, oke, itu yang terdaftar ya. Jangan lupa, nanti ini kemarin kita jika menghubungkan antar PC, default gateway ini nggak perlu sebenarnya ya. Tapi ketika kita sudah menghubungkan
sudah menghubungkan PC antar jaringan kecil dengan beda segmen IP, nah itu penting, itu perlu. Oke, Oke, Pak. paham ya cara konfigurasinya ya? Paham, Pak. Ini kita sudah berhasil memanggil dari PC di switch 1, PC di switch 2, switch 3. Nanti teman-teman jika saya berikan tugas bekerja harus begini ya. Maksudnya node-nya harus jelas. Ini PC berapa, PC berapa, PC berapa. Oke, kita coba panggil. Di sini dia PCI dengan IP 192.168.3.5. Kita coba panggil PCA ya. Bisa kita memanggil. Oke. Oke, kalau itu sekali lagi kita panggil PCD. Yang beda-beda segmen ya. Satu segmen nggak usah. Yang beda segmen aja bisa lagi satu segmen kan gitu. Kalau mau cepat pakai tanda panah atas saja. Tanda panah atas di keyboard laptop. Panggil. Oke. Ada yang ditanyakan? Lagi satu deh, Pak. Ya. Kabel di router ke switch C, kenapa berbeda, Pak? Kabel di switch C karena dia terhubung ke flash Ethernet 4. Sebenarnya bentukan flash Ethernet 4 itu nih, fisikalnya dia tar. Kalau kita lihat fisiknya dia, mana ya tampilannya? Secara fisikal itu Ethernet 4 itu berbeda kabel jenis yang digunakan sebenarnya ya. Ini kan kelihatan nih FA4 ada sebenarnya node-node-nya. Oke, mana ya? Gimana saya menunjukkan ya? Gimana saya harus menunjukkan bentukan switch? Ntar ya, kita lihat router deh. Kita lihat router. Ntar dulu. Sebenarnya kabel yang digunakan strike dan cross. Gimana saya kemarin lihat fisikalnya. Oke, kalau mau ngelihat ya. Sorry. Kabel. Oh iya, ini harus di-on-kan dulu, sorry. Port-portnya harus di-on-kan dulu. Sederhananya gampangnya beda apa ya? Beda bentukan sebenarnya dia. Makanya ini interface-nya beda ya. Kelihatannya gampangnya begini deh. Interface-nya berbeda. Ya. Nih, ini sebenarnya kalau secara fisik ini berbeda antara flash Ethernet. Kalau di Cisco ya bentukan fisik ya. Kita lihat dari sini aja beda nih. Beda apa ya? Beda colokan lah, beda rumah, beda bentukan port, beda fungsi. Ya gimana menunjukkan fisiknya tuh ya agak. Gimana cara saya menunjukkan fisiknya? Dari tampilan flash Ethernet aja deh. Nih, kan beda nih. Ya, ini bisa untuk bandwidth, ini bisa untuk bandwidth, ini tidak, dalam artian ke modem nantinya. Ini misalnya ini bisa keluar, ada penerima dari modem, ini tidak. Ini tidak. Ini hanya fungsinya mentransmit aja. Dia bukan penerima. Gitu modelnya. Secara harfiah begitu, tapi sebenarnya dia bisa mengirim, tapi dia bisa menerima apa ya? Menerima
internet harusnya gitu. Secara harfiah, dia tidak bisa menerima internet langsung, dia hanya menyalurkan, itu sih intinya. Gimana sih harus menunjukkan bentukan dari fisiknya ya? Network device switch. Nah, ini deh. Kalau kabelnya, nah ini bedanya. Dah. Kalau kita pakai kabel yang ini, nih lah. Ini kabel, ini kan ada jenis kabelnya nih. Ether kan? Ini namanya. Nih kabel, nih lihat tulisan di bawah. Yang ini di sini ya. Ini tulisan ini ya, fokusnya ya. Ini kabel strike. Ini kabel konsol. Ini kabel otomatis. Strike, cross, fiber. Kalau strike, mau digabung. Bentukannya udah beda. Bentukannya beda. Apa phase Ethernet 4. Dari kabel cross. Phase Ethernet 4. Oh iya. Stop dulu. Ini harus di-on-kan dulu. Sudah on. On-kan dulu semuanya. On-kan dulu. Sebentar, 4 itu sorry deh. Sorry. Dia menggunakan kabel fiber. Jenis kabel yang digunakan beda. Biar tahu kabel. Cabling. Bahasa kerennya begitu. Oke. Cisco ini bisa menggunakan beberapa jenis kabel, intinya begitu. Port-nya dia. Paham? Paham, Pak. Kasih, Pak. Ya. Tuh. Ini hapus saja ya. Agak mengganggu penglihatan. Oke. Sudah? Abstraksinya sudah, Korti? Sebentar, Pak. Ngirim linknya. Oke. Dan stop record-nya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hari ini. Nanti